Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang bercerita tempat Nadia Ahyani mengeluarkan unek-uneknya, baik yang dirasakan di hati maupun yang dipikirkan di dalam otak. Mungkin teman-teman sadar ya, akhir-akhir ini, maaf, eh, story teman-teman, baik story WhatsApp maupun story IG sedang dipenuhi oleh alhamdulillah ya, kabar bahagia dari teman-teman kita, saudara-saudara kita. Banyak ya, kita mungkin bisa menyebutnya musim nikah. Lagi banyak yang sebar undangan menikah, terus ya nggak sedikit juga yang kabar persalinan, kabar mulai hamil dan lain-lain kita. Alhamdulillah, barakallahu fikum buat siapapun teman-teman yang baru ya memenuhi memenuhi kebutuhan hidup, enggak ding, baru melangkah ke jalan yang insya Allah lebih baik dan menyatukan tadi separuh agamanya kita. Dan ada pelengkap juga anaknya, putra putrinya, semoga menjadi putra putri yang solihah dan bisa memberikan kebermanfaatan, kebaikan untuk kedua orang tuanya, juga untuk bangsa dan negara, untuk agama terutama. Amin ya rabbal alamin. Tapi dari situ banyak juga jadinya ya respon baik, mungkin aku dan juga teman-teman di sekitarku, kok orang-orang pada cepet banget ya nikah gitu. Padahal emang ya udah usianya. Mungkin maksudnya buat ahwat, buat perempuan mungkin ya kayak 25 tahun, kalau kata ustazahku itu emang lagi fase menggebu-gebu. Fase ya pengen nikah gitu di umur segitu. Dan memang fase banyak-banyaknya teman kita yang alhamdulillah bertemu dan bersatu dengan jodohnya gitu. Ada juga sih temanku yang umur 23 tahun, tapi kan nggak sebanyak itu ya. Ya pokoknya kesannya tuh 25 ideal. Kesannya. Ideal menurut manusia belum tentu ideal menurut Allah. Ini kalau lagi bijak. Tapi kalau lagi kepikiran ya sama aja sih. Namanya juga ya manusia yang masih terbolak-balikan hatinya. Tapi nggak jarang juga yang kakak-kakak, senior-senior sudah melewati fase ini, kayak udah nikmati aja fase 25 tahun. Nanti kalau udah usia 26, 27 itu biasanya 27 atau 28, pokoknya udah makin ke atas. Udah santai aja, ya ikhtiar, berdoa, tapi kalau belum ya pasti Allah kasih gitu. Ternyata memang pencarian jodoh itu perjalanan spiritual banget gitu. Makanya menurut aku pernikahan gak cuma tentang when ya. Bukan cuma tentang kapannya, bukan cuma tentang ya apalagi di mana ya, maksudnya apalagi aja belum tahu, apalagi ngurusin di mananya, itu mah gampang. Insya Allah kalau udah ada jodohnya, ada tukang es. Kalau ada jodohnya, kapan dan di mana bisa lah didiskusikan, bisa dimusyawarahkan. Walaupun ya teman-teman mungkin tidak akan semudah itu berdiskusi juga dengan kedua keluarga. Mudah karena Allah mudahkan pasti. Ya, jadi tadi ya, kalau kita lagi ngomongin 5W1H, pernikahan itu nggak tentang when maupun where, tapi tentang why, tentunya. Kenapa kita nikah? Kalau nggak nikah, kenapa? Kenapa nikah? Karena butuh tempat pelampiasan emosi, butuh tempat pelampiasan cerita doang, butuh tempat curhat aja, butuh ada yang provide sebagai perempuan yang fitrahnya dinafkahi biar bisa dapet princess treatment, bisa santai-santai aja di rumah. Aduh, maaf ya kalau misalkan distract. Insya Allah, semoga laris dagangannya Bapak. Amin. Iya, gitu sih. Maksudnya, why di sini benar-benar yang harus kuat dan
mungkin yang paling tahu why itu ya cuma kita dengan pencipta kita gitu, dengan Allah. Bahkan kadang kita mikir, ya Allah aku tuh nikah karena bla 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 bla. Tujuan nikah pasti terutama yang paling utama harus untuk beribadah karena Allah. Karena nikah itu kan isinya ibadah semua ya. Segala sesuatu yang tadinya nggak boleh, itu malah jadi pahala ketika kita sudah menikah. Berkomunikasi berduaan doang dengan lawan jenis, pergi berduaan doang, bercanda berduaan doang. Kalau belum nikah kan nggak boleh. Tapi kalau udah nikah justru malah ya harusnya seperti itu gitu, malah dapat pahala. Jadi ya emang muaranya tujuan utama tuh harus karena Allah gitu. Tapi kan karena Allahnya juga harus diturunkan kayak really karena Allah tapi nanti kamu mau ngapain setelah nikah gitu. Makanya why-nya memang harus benar-benar kuat. What up ya tadi linear dengan why. Apa yang mau kita lakukan setelah kita menikah? Apa yang mau kita lakukan setelah kita menemukan separuh agama kita gitu? Namanya separuh bertemu dengan separuh kan harusnya memang saling melengkapi. Jadi satu kesatuan yaitu rumah tangga. Jadi kalau misal separuh tambah separuh jadinya satu, ya benar. Tapi justru bisa jadi dua atau lebih dari dua. Dua di sini means dua kali lipat kebaikan, berkali-kali lipat kebaikan kalau misal keduanya utuh dan saling melengkapi lebih tepatnya. Karena emang gak mungkin ya orang itu udah 100% siap untuk menikah. Memang Allah yang siapkan sih. Maksudnya banyak yang emang alhamdulillah sudah berikhtiar dari segi psikologi, fisiknya, finansial, terutama buat pihak laki-lakinya gitu. Tapi sama aja, pas waktu ketemu juga pasti butuh banyak adaptasi gitu. Karena kan kalau kata orang setelah menikah semuanya kelihatan sifat aslinya ini itu yang mungkin emang sebelumnya udah pernah kenal orangnya maupun yang baru benar-benar kenal waktu proses ta'aruf gitu. Ya pokoknya akan lebih kelihatan aslinya gitu. Ya semoga pasangan kita aslinya memang benar-benar baik ya. Amin. Hmm, jadi itu yang pertama why, yang kedua what, apa yang mau kita lakukan setelah berumah tangga, belum lagi nanti sampai punya keturunan-keturunan, itu benar-benar harus dipikirkan gitu, dipikirkan dan disiapkan. Kan nggak mungkin ya sesuatu tercapai kalau kita nggak punya sesuatu untuk untuk bekal sampai tujuan kita itu. Mau pergi tapi nggak punya modal apapun ya sulit. Minimal banget modal doa kan. Kalau kita jalan doang nggak ada tujuan, kalau kita jalan doang nggak punya bekal, ya mungkin bisa aja jalan selagi Allah mampukan, tapi kosong atau ya tidak dipungkiri jadi linglung, bingung gitu di tengah jalan. Wah, abis itu who, linear juga dengan why. Ketika kita udah tahu kenapa kita harus nikah, berarti kita tahu juga tadi apa tujuan kita menikah juga linear dengan who. Berarti kita jadi tahu kita tuh mau nyari pasangan yang seperti apa, mau request pasangan yang seperti apa sih ke Allah gitu. Yang kriterianya seperti apa sih untuk melengkapi diriku gitu. Kan namanya separuh agama ya. Berarti kira-kira separuh aku tuh seperti apa ya? Kalau emang ternyata bingung, berarti bisa jadi belum selesai di why dengan what-nya. Mungkin nggak selamanya tertuju ke orang ya. Tapi tadi, kita butuh yang seperti apa, yang karakternya seperti apa. Ya walaupun ujung-ujungnya manusia bisa request, tapi Allah yang maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Tapi itu kan namanya ikhtiar. Dan Allah tidak akan pernah melarang hambanya untuk ikhtiar gitu. Kita tetap diminta untuk banyak berdoa sama Allah. Ya kita bilang aja, ya Allah, hamba butuhnya yang kayak gini-gini.
Tapi Allah yang maha tahu gitu. Hamba tuh butuh yang seperti apa. Jadi hamba yakin pasti Allah akan ngasih yang terbaik gitu buat hamba. Gitu. What, who, when somewhere tadi udah belakangan. Sama how. Ini juga cukup krusial. How, bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana kita berproses menuju pernikahan itu. Karena itu insya Allah juga ada pengaruhnya dengan bagaimana proses rumah tangga kita ke depannya. Walaupun kita juga nggak akan bisa menghakimi rumah tangga atau menilai rumah tangga orang lain ya. No, tidak boleh. Ujian individu dengan individu lain aja udah jelas beda. Apalagi rumah tangga yang isinya di dalam rumah itu nggak cuma ada satu orang. Jadi tentu kita tidak boleh menilai rumah tangga orang, apalagi yang kita lihat cuma dari luarnya doang, apalagi lebih parah lagi cuma dari media sosial. Tidak boleh. Punya ini, tapi si ini soalnya bla 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 les. Si ini perasaan kemarin dengan cara pacaran. Tidak boleh. Ya memang manusia mungkin akan mudah tersulut nafsunya untuk ngomongin kayak gitu ya. Kok yang pacaran dimudahkan sama Allah gitu untuk mencapai tujuannya menikah, terus mulus jalannya dan lain-lain. Kok kita yang menjaga diri kayak lebih ngadet gitu. Nah, di situ letak ujian kita memang. Nah, udah ada nih contohnya. Terus kamu mau ikut yang mana? Mau mengikuti kefomoan, mengikuti yang umum tapi belum tentu memang itu baik, atau kamu mau mengikuti syariat Allah gitu. Ya kalau kamu percaya sama Allah, mau seberapa lama pun nungguin atau segimanapun jalan kamu dalam penantian ini, ya harusnya kamu tetap percaya dong. Ya enggak? Masa kamu ngelihat case lain yang kesannya mereka cukup menyimpang dari syariat Allah, terus kamu malah jadi kepengen ngikutin mereka. Belum tentu bisa juga sih, belum tentu ada juga sih ya. Ya, karena perempuan dan laki-laki yang baik ya akan dipertemukan dengan perempuan dan laki-laki yang baik gitu. Yang terjaga akan dipertemukan dengan yang terjaga pula gitu. Maka daripada sibuk ngeliatin orang lain, daripada sibuk membanding-bandingkan nasib kita dengan orang lain, emang udah saatnya refleksi banyak-banyak sih. Dengan tadi menjawab pertanyaan, why kamu mau menikah? Why kamu memutuskan untuk memilih dia yang nanti berarti ada hubungannya dengan who gitu. Pokoknya semua berangkat dari why dulu. Yang muaranya harus tetap ke Allah. Kemudian dengan what, apa visi kamu dan bagaimana cara meraihnya, what and how. Nah, tadi kan cara meraihnya, cara bertemu kamu dengan jodohmu ya memang Allah yang paling tahu ya. Itu kayaknya banyak banget kejutan-kejutan setiap orang bertemu dengan jodohnya gitu. Tapi tentang caranya, how-nya, itu kita bisa memilih. Kita bisa milih mau jalan yang baik atau jalan yang kurang baik, yang tidak baik. Gak ada yang kurang sih. Ya, kadang ada yang sedang-sedang. Ya iya ya nggak, gimana ya? Kayak, ya kamu mau memilih jalan yang mungkin ramai, tapi yang ramai itu zaman sekarang belum tentu baik loh. Mungkin banyak yang mengikuti tapi belum tentu baik. Ya walau alam ya, ini konteksnya pasti beda-beda, jangan disamaratakan. Tapi banyak sesuatu yang ramai tapi belum tentu baik, kefomoan-kefomoan yang ada di media sosial itu belum tentu baik diikuti, tapi banyak juga hal-hal baik yang justru masih sedikit pengikutnya. Ya semoga kita bisa meramaikan jalan yang baik itu. Biar ya nggak cuma yang nggak baik yang ramai, tapi yang baik juga ramai sama orang. Dan kita termasuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Itu
Itu aja sih kayaknya refleksi dari aku di musim pernikahan ini. Yang pasti emang doa nomor satu ya. Ikhtiar juga. Ya beriringan keduanya nggak bisa dipisahkan sih. Hmm, rasa ragu, rasa mikir, rasa bertanya-tanya, itu pasti ada. Ya karena aku juga ada di fasenya. Tapi kayaknya kita memang harus perlu banyak-banyak berefleksi lagi. Dan bagi siapa-siapa yang memang sudah Allah titipkan kayak ada sign-signnya, kayaknya aku sudah butuh menikah. Em, kayaknya aku punya interest sama dia daripada banyak mudorotnya. Ya udah, kita coba dulu propose, usahakan dan lain-lain atas pertolongan Allah gitu ya. Tapi kalau belum ada rasa butuh atau dorongan untuk ke sana untuk menikah ya, ya udah. Kata salah satu ustazahku yang perbanyak puasa. Ya begitulah teman-teman. 5W 1H. What, who, when, where, why, and how. Untuk masa penantian menuju pernikahan. Ya semoga nanti kalau misal kita sudah dipertemukan, Allah izinkan untuk kita bertemu dengan separuh agama tadi, kita dalam keadaan siap, pasangan kita juga dalam keadaan siap, dan tadi kita udah siap gitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan basic dari 5W1H yang. Tapi when sama where bisa lah berdua. Bersama-sama dengan keluarga juga sih biasanya. Biasanya. Udahlah, terlalu banyak ngomong. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan, kekurangan. Ya, ini cuma yeping ala-ala ngambil insight dari kejadian kehidupan di sekitarku. Sekian dari aku. Walau alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.